Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kita akan belajar tentang kepariwisataan pertemuan kedua. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai tentang kepariwisataan pertemuan yang kedua. Ini merupakan KD-nya 4.3.2 dan 4.2. Ini indikatornya. Next lagi. Nah, wisatawan. Kita belajar tentang wisatawan, jenis-jenis wisata, jenis wisatawan, karakteristik, kemudian motivasi perjalanan. Wisatawan. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang apa itu wisatawan. Menurut Undang-Undang Kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Di sini lebih dijelaskan secara lebih detail. Wisatawan adalah seseorang atau perilaku yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan kunjungan keluar dari kediamannya untuk waktu selama kurang lebih 1 malam. Nah, biasanya kalau kurang dari 1 malam itu disebut sebagai pelancong, bukan wisatawan. Untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam interaksi dengan keunikan di tempat yang mereka kunjungi. Jadi tanpa mengharap suatu pendapatan atau uang. Jadi kalau sudah mengharapkan suatu pendapatan, itu bukan dinamakan wisatawan. Jenis-jenis wisata. VFR, Visiting Friends and Relative. Ini merupakan wisata di mana kita mengunjungi suatu daerah karena ada teman, karena ada kerabat, karena ada keluarga. Kemudian yang kedua, wisata bisnis. Itu di mana biasanya mereka itu mengadakan meeting, mengadakan konferensi, exhibition, atau mendapatkan insentif. Itu berhubungan dengan wisata MICE. Di mana wisata bisnis ini biasanya dilakukan oleh pejabat, dilakukan oleh pembisnis. Mereka mengunjungi suatu daerah untuk melakukan kegiatan bisnisnya, kemudian juga melakukan kegiatan wisata setelah melakukan aktivitas utamanya. Setelah itu wisata pilgrim atau religious tourism berhubungan dengan kegiatan keagamaan, biasanya mengunjungi masjid, pura, dan sebagainya. Atau biasanya ada, kalau kita itu wisata Wali Songo, itu merupakan religious tourism. Selanjutnya, wisata kesehatan. Ini saat kita melakukan pengobatan keluar daerah, biasanya setelah pengobatan atau orang yang menemani kita itu melakukan sebuah kegiatan wisata. Wisata sosial ini untuk menikmati keadaan sosial, keadaan kehidupan tempat yang kita kunjungi. Biasanya mereka yang sudah bosan dengan kepenatan, dengan keadaan kota, biasanya ingin berwisata sosial ke kelas kehidupan yang lebih di bawahnya. Kayak gitu, biasanya wisata kemiskinan, kayak gitu. Kemudian wisata alam, ini jelas kita menikmati alam, baik itu pantai, gunung, air terjun, sungai, dan sebagainya. Setelah itu wisata hedonistik, yaitu wisata kemewahan. Orang-orang yang berduit yang melakukan ini, biasanya wisata belanja, pokoknya wisata yang menghabiskan banyak uang, bersinambungan dengan kemewahan. Wisata aktivitas, kita melakukan aktivitas di tempat itu, semisal ada bersepeda, skateboard, flying fox, kemudian ada bungee jumping. Jadi wisata yang kita melakukan aktivitas, jadi tidak hanya menikmati keindahannya saja. Wisata minat khusus, special interest, biasanya ini wisata yang tidak semua orang suka. Mereka wisata ini itu biasanya memiliki resiko seperti memanjat tebing, kemudian mendaki, dan sebagainya. Jadi wisata yang tidak semua orang bisa menyukainya. Wisata pendidikan, educational tourism, ini saat kita melakukan studi ke luar daerah, biasanya kita juga melakukan sebuah perjalanan wisata. Syarat bisa dikatakan menjadi wisatawan, melaksanakan perjalanan. Jelas kalau tidak melakukan perjalanan, kita bukan wisata.
sehari-harinya. Dilakukan paling sedikit 1 malam, seperti yang saya katakan tadi. Kalau lebih kurang dari 1 malam dikatakan sebagai pelancong, dan tidak secara permanen. Kalau permanen di tempat itu bukan dikatakan sebagai wisatawan lagi, tetapi sudah penduduk. Dilakukan pada saat yang tidak melakukan tugas saat lenggang, jadi saat sudah libur, biasanya libur sekolah, libur cuti, atau libur hari raya, jadi seperti itu. Tempat lokasi, salah satu rekomendasi tempat meduli berkunjung dengan beberapa karakteristik tempat yang dipilih. Jadi sesuai dengan jenis wisata, sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi kita bisa memilih wisata-wisata atau lokasi wisata sesuai yang apa kita harapkan. Jenis-jenis wisatawan. Yang pertama adalah turis domestik. Hakikatnya semua wisatawan itu disebut dengan turis, namun pada kenyataannya di masyarakat hanya yang berasal dari luar negeri itu yang dikatakan turis. Padahal sebenarnya kita pun juga dikatakan sebagai turis apabila mengunjungi suatu tempat wisata. Turis domestik mengunjungi satu daerah atau satu negara itu inbound, berkunjung bukan penduduk di suatu negara, outbound, internal, dan wisatawan mancanegara. Jadi wisatawan mancanegara itu biasanya, tapi istilah yang sering digunakan adalah turis domestik dan wisatawan mancanegara. Perhitungan jumlah wisatawan pun dihitungnya cuma turis domestik dan wisatawan mancanegara. Next, motivasi perjalanan. Dorongan. Jadi motivasi itu dorongan seseorang melakukan perjalanan wisata. Motivasi orang berpergian, dorongan kenapa orang tersebut melakukan sebuah wisata. Yang pertama karena kebudayaan dan pendidikan. Biasanya kita penasaran dengan kebudayaan di suatu daerah, maka kita akan mengunjungi. Kemudian kita ingin mengetahuinya, ingin belajar. Itu biasanya kita juga mengunjungi tempat-tempat tersebut. Semisal saat kita ingin belajar tentang adat, apa itu suku Osing, apa itu adat suku Osing, biasanya kita akan pergi ke Kemiren. Jadi seperti itu. Kemudian dikarenakan relaksasi, kegembiraan, dan adventure. Ini biasanya karena penat dengan rutinitas, mereka melakukan relaksasi, yoga, kemudian ada adventure seperti ini. Jadi melakukan hal-hal yang tidak rutin dilakukan sehari-hari. Alasan kesehatan, olahraga, rekreasi dengan tujuan beristirahat, refreshing, melatih diri, dan sebagainya. Jadi tujuannya untuk lepas sementara dari kesibukan sehari-hari. Yang keempat, alasan keluarga, negeri asal, tempat bermukim. Ini saat kita ada keluarga di daerah tersebut, biasanya kita mengunjungi sekaligus melakukan sebuah perjalanan wisata. Alasan bisnis, sosial, politik, dan konferensi, ini berhubungan dengan MICE. Alasan persaingan hadiah, ini insentif juga berhubungan dengan MICE, seperti yang saya jelaskan tadi tentang wisata bisnis. Karakteristik wisatawan. Yang pertama, trip descriptor, berdasarkan karakter perjalanannya, lama perjalanan, jenis wisata, jarak yang ditempuh, waktu melakukan, jenis akomodasi, pengorganisasian. Jadi kita biasanya memilih wisata apa, wisata alam atau wisata hedon atau wisata sosial. Kemudian lama perjalanannya, biasanya kita mengunjungi suatu daerah itu butuh berapa lama sih perjalanannya, jarak yang ditempuh, itu juga menjadi pertimbangan. Jenis akomodasi dan transportasi apa, kemudian pengorganisasian, kita menghandle sendiri atau menggunakan jasa travel agency kayak gitu. Kemudian turis descriptor, karakteristik wisatawannya. Kalau tadi perjalanannya, sekarang ke wisatawannya. Ada sosiodemografis, umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan, kelas sosial. Jadi ini berpengaruh juga terhadap wisata yang dipilih.
Demografis, size ukuran suatu tempat tinggal. Biasanya kalau orang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta, biasanya ingin berwisata ke kota kecil atau daerah yang tenang, daerah yang sejuk seperti itu. Kemudian karakteristik psikografis, kelas sosial, lifestyle, dan karakter personal. Ini juga berpengaruh karena karakter personal itu salah satunya yang suka kemewahan, yang suka ketenangan, kemudian yang suka belanja. Jadi dari karakter ini sesuai dengan masing-masing sifat, masing-masing keinginan dari wisatawannya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi pertemuan kedua tentang kepariwisataan. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.